Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Fajar Hairul, NIM 12220710-300, kelas A Ilmu Hukum semester 6. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan materi tentang zona laut teritorial dan zona laut tambahan untuk memenuhi tugas mata kuliah hukum laut. Baiklah, di sini yang pertama, zona laut teritorial. Laut teritorial adalah wilayah laut yang berada di bawah kedaulatan penuh suatu negara, yang diukur sejauh 12 mil laut, sekitar 22,2 km dari garis dasar pantai. Laut secara teritorial mencakup perairan pedalaman, pantai, serta ruang udara di atasnya. Negara yang memiliki laut teritorial memiliki hak eksklusif untuk mengelola sumber daya alam yang terdapat di wilayah tersebut. Ini termasuk hak untuk menangkap ikan, mengeksplorasi sumber daya mineral, dan mengatur kegiatan lain yang berlangsung di wilayah. Penentuan batas laut teritorial dilakukan dengan cara menarik garis dari garis dasar pantai. Garis dasar ini biasanya ditentukan berdasarkan titik terendah dari air laut saat surut. Dari garis ini, batas laut ditarik sejauh 12 mil laut ke arah laut lepas. Atau jika lebar laut antara dua negara kurang dari 24 mil yang ditarik dari dasar pantai mereka, maka batas teritorial laut akan dibagi sama jauh dari masing-masing negara. Adapun hak dan kewajiban negara atas laut teritorial ini meliputi: yang pertama, eksploitasi sumber daya. Semua sumber daya alam di dalamnya menjadi milik negara tersebut. Ini termasuk ikan, minyak, dan mineral. Yang kedua, pengaturan navigasi. Negara berhak mengatur pelayanan di wilayahnya, termasuk mengatur aturan untuk kapal asing yang berlayar. Yang ketiga, kewajiban internasional. Negara juga berkewajiban untuk menjamin hak lintas damai bagi kapal-kapal internasional yang melintas perairan tersebut. Laut teritorial ini berbeda dengan laut lepas. Laut lepas ini merupakan perairan internasional yang di luar batas 12 mil laut, laut teritorial. Di laut lepas ini, negara tidak memiliki kedaulatan penuh. Akan tetapi, semua negara memiliki kebebasan untuk berlayar dan memanfaatkan sumber daya alam dengan mematuhi ketentuan internasional. Yang kedua, zona laut tambahan. Laut tambahan adalah laut yang terletak di luar wilayah laut teritorial, yaitu 12 mil dari garis pangkal, dengan luas maksimal sejauh 24 mil atau 44,4 km dari garis pangkal. Konsep ini diatur dalam pasal 33 Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UNCLOS yang disepakati pada tahun 1982. Zona tambahan adalah kawasan maritim yang berfungsi sebagai transisi antara laut teritorial dan laut bebas. Dengan demikian, zona tambahan mencakup ruang di mana suatu negara memiliki kewenangan terbatas untuk melakukan pengawasan dan penegakan hukum terkait pelanggaran yang mungkin terjadi, seperti pelanggaran bea cukai, imigrasi, dan kesehatan. Batas luar zona tambahan tidak boleh melebihi 24 mil laut dari garis dasar laut yang digunakan untuk mengukur lebar laut teritorial. Ini berarti bahwa jika suatu negara memiliki wilayah laut seluas 12 mil, maka zona tambahannya dapat mencapai maksimum 12 mil lagi ke arah laut. Untuk negara-negara yang saling berhadapan, garis batas zona tambahan ditentukan melalui perjanjian bilateral. Jika tidak ada kesepakatan, maka garis batas tersebut akan ditetapkan pada garis tengah atau median antara kedua negara. Zona tambahan memiliki peran strategis dalam menjaga kedaulatan negara. Dengan adanya zona ini, negara dapat mencegah dan menangani pelanggaran hukum sebelum mencapai wilayah lautnya. Hal ini sangat penting bagi negara-negara kepulauan seperti Indonesia yang memiliki tantangan khusus terkait pengawasan wilayah maritimnya. Demikianlah penyampaian materi tentang zona laut teritorial dan zona tambahan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.